Halo para fans calon sumber AdSense saya, bagaimana kabarnya? Masih menganggur? Sama. Jumpa lagi dengan saya Kenterno Kampretes Barabere yang gandeng jadi incaran-incaran mak-mak komplek yang akan menceritakan alur cerita film Pasien Zero. Di film ini menceritakan tentang wabah virus yang memusnahkan seluruh umat manusia dan berubah menjadi zombie. Tanpa panjang lebar seperti beban hidup saya yang semakin berat, baiklah karena waktu adalah uang, langsung saja simak videonya dan asal. Di awal film kita diperlihatkan sebuah berita yang tentang wabah virus rabies, sebut saja wabah medok. Dan seperti namanya, wabah ini merubah manusia yang terinfeksi menjadi pemarah dan haus akan membunuh seperti hewan liar pada umumnya. Tetapi bukan fisik yang diserang oleh virus ini, melainkan otak dan hati nurani seorang yang terjangkit oleh virus ini. Manusia tidak mati, melainkan akan kehilangan akal sehat dan kemanusiaannya. Dan dipenuhi nafsu membunuh dan haus darah layaknya hewan liar. Virus ini menular melalui gigitan dan menyebar begitu cepat, dan virus ini juga membutuhkan waktu 90 detik dari awal tergigit dan akan merubah manusia menjadi zombie. Kemudian ada beberapa kelompok ilmuwan yang ingin menyelamatkan umat manusia dengan membuat vaksin dari orang yang pertama terjangkit, yaitu Pasien Zero. Kemudian scene berpindah pada sosok Morgan yang dibangunkan oleh temannya yang bernama Scott. Morgan adalah seseorang yang pernah tergigit, namun anehnya, darahnya memiliki kekebalan yang berbeda yang tak akan mengubahnya menjadi medok. Hanya saja dia memiliki insting seperti animal. Sedikit informasi dari medok, di mana medok bisa berkomunikasi dengan antar medok lainnya. Manusia biasa tidak bisa mengerti, namun Morgan memiliki kemampuan tersebut. Dan ya, mungkin dia ini cucu dari Wolverine. Di sini Morgan tinggal di bunker bersama pengungsi lainnya yang selamat dari wabah virus medok. Namun di sini tidak ada para medis sehingga para militer yang terluka saat yang sedang menghadapi medok tergeletak di lantai dan tidak ada pertolongan. Morgan bekerja sama dengan pihak militer dan ilmuwan yang diantaranya adalah Kolonel Andrew dan Dr. Gina, yang dimana mereka bertujuan untuk menemukan pasien Zero dan membuat vaksin dari darah mereka. Tak selang lama mereka mendapatkan tamu, seorang medok pertama yang diberi nama Joy Cooker. Dan sedikit informasi lagi dari medok, di sini memiliki pendengaran yang sensitif sehingga ia tak sanggup untuk mendengarkan sebuah musik yang memiliki campuran instrumen yang akan membuatnya tersiksa dan kehilangan kontrol. Dan ya, bisa dibilang bahwa musik adalah kelemahan para medok. Setelah selesai menyiksa medok, kemudian Morgan segera masuk ke dalam ruangan interogasi dan menanyai Joy dengan bahasa mereka, di mana hanya Morgan yang tahu bahasanya. Namun Morgan terlalu lama berbincang dengan Joy dan harus membuat Kolonel kesal. Lalu dengan segera menembak Joy tepat di kepalanya hingga tewas. Dan peristiwa tersebut membuat Morgan kesal yang dimana sedikit lagi ia mendapatkan informasi. Dan nampak Dr. Gina kecewa dengan sikap Kolonel yang kekanak-kanakan. Lalu Dr. Gina segera pergi ke toilet untuk memeriksa keadaan Morgan. Bagaimanapun Morgan adalah orang yang terinfeksi, bisa kapan saja berubah menjadi medok. Tapi di tengah perbincangan muncullah benih-benih asmara di antara mereka dan membuat mereka hohohiye lah. Setelah selesai hohohiye, Dr. Gina ternyata sudah ditunggu oleh sang kolonel yang mengetahui apa yang mereka lakukan di dalam. Terlihat di sini kolonel sangat kecewa, namun Dr. Gina malah mengatakan, "Walaupun kamu lelaki terakhir di bumi, aku tak akan memilihmu." Aduh, mamam. Lalu scene berpindah pada Morgan yang pulang ke rumah yang ternyata si Morgan ini sudah mempunyai seorang istri yang bernama Janet. Di mana istrinya ini telah menjadi medok. Kemudian kita dibawa ke masa lalu Morgan dan sang istri di mana Morgan ingin memiliki anak dari seorang istri. Namun Janet maksud saya enggan memiliki anak terlebih dahulu. Keesokan harinya datang seorang pasien kedua yang di sini situasi akan menjadi sangat tegang. Burger pengikat itu terlepas dan membuat Scott harus tergigit di tangannya. Lalu Scott dengan segera langsung dibawa ke ruang operasi dan Dr. Gina langsung mengoperasi tangan Scott. Dan itu adalah scene yang paling meresahkan. Lanjut, kemudian 90 detik pun berlalu dan Scott tidak menunjukkan tanda-tanda terinfeksi, semua terlihat senang. Tak selang lama Scott tidak sadarkan diri dan kejang-kejang dan berubah menjadi medok. Satu ruangan panik, namun kolonel terpaksa dengan cepat menembak Scott tepat di dadanya dan membuat Scott harus tewas di situ juga. Dan tentu saja paling sedikit bayarannya.
Morgan amat sedih kehilangan satu-satunya sahabat yang membuatnya tertawa di atas tekanan yang mendera. Begitu pula dengan kolonel yang merasa kehilangan orang yang paling baik di bunker dan ia pun menangis sejati-jatinya di toilet. Dan karena utang Scott belum dibayar. Kemudian scene terlihat Morgan kembali menginterogasi Mad Dog yang menggigit Scott yang bernama Pete Townsend still in the house. Terlihat raut wajah Morgan yang sangat marah karena sahabatnya telah dibunuh olehnya. Kemudian Morgan menyiksa Pete dengan musik tanpa henti. Lalu Morgan ingin membunuh Pete, tapi tidak jadi karena teringat pada misinya. Singkat cerita, Morgan menemui istrinya di rumah dan memberinya sebuah obat vaksin yang diciptakan dari darahnya walaupun kita tahu masih dalam tahap pengembangan. Awal mula vaksin tersebut dicoba kepada tikus, namun itu tak bertahan lama dan membuat si tikus menjadi tikus mematikan, yaitu tikus berdasi. Kemudian kita diperlihatkan kepada Dr. Gina yang mengungkapkan perasaannya pada Morgan yang pengangguran abadi seperti saya. Tapi Morgan masih sayang pada istrinya dan tak mau membahasnya lagi. Namun nasi sudah menjadi bubur karena Dr. Gina sudah mengandung anaknya Morgan dari hasil kumpul kebo dan tanam benihnya yang dilakukan dengan Morgan. Scene kemudian berpindah pada Kolonel Andrew yang melakukan upacara pemakaman bagi para pahlawan militer yang telah gugur dalam misi. Dan inilah alasan Andrew membenci pada Mad Dog, karena ia harus melihat rekannya gugur satu persatu. Akan tetapi saat kantung mayat yang terakhir dibuka, tiba-tiba salah satu rekannya dicaplok oleh Mad Dog, dan mereka diserang dan dibunuh satu persatu. Namun beruntung bagi Andrew yang berhasil diselamatkan oleh Morgan dan yang lain. Namun ketika disiksa ada yang berbeda dengan Mad Dog yang satu ini, di mana saat ia disiksa dengan musik, ia malah tidak terpengaruh dan malah lanjut ngudut yang dibelinya ngecer di warung Mbak Nena tadi pagi sebelum masuk ke markas. Dan yang mengejutkan lagi adalah bagi para smart people on the world, Mad Dog ini adalah seorang dosen yang menyamar jadi militer dan memberitahukan fakta yang mengejutkan bagi kita semua, yang dimana Mad Dog adalah manusia yang telah berevolusi menjadi manusia yang lebih kuat untuk membunuh para manusia, dan ternyata virus Mad Dog adalah perantaranya. Kemudian si Mad Dog dosen mengatakan kepada Morgan bahwa Mad Dog adalah obat yang diberikan oleh alam, di mana virus aslinya adalah manusia yang serakah dan tamak akan kekuasaan dan rasisme. Virus ini diperuntukkan untuk memusnahkan manusia oleh alam. Dan faktanya lagi, Mad Dog sekarang di puncak evolusi, di mana Mad Dog lebih cerdas dan lebih kuat. Kemudian ia mengatakan sebenarnya virus sudah ada di tubuh setiap manusia, hanya saja tertahan oleh akal sehat manusiawi manusia. Dan tugas Mad Dog hanyalah membantu manusia untuk membebaskan virus tersebut dengan menghilangkan rasa kemanusiaan dan rasa takut. Dan kemudian di sini diungkapkan bahwa Mad Dog membantu manusia untuk berevolusi dengan cara memburu mereka, seperti halnya manusia memburu Mad Dog. Dan pasien Zero itu tidaklah ada, yang ada hanyalah para manusia yang belum berevolusi. Kemudian Morgan yang memiliki insting Mad Dog menyadari bahwa bunker tidak aman dan dalam bahaya. Ia memeriksa seluruh bunker dan Pete, namun Pete bunuh diri. Kemudian betapa terkejutnya Morgan saat melihat bekas jahitan di perut Pete, yang di dalamnya terdapat chip, yang terungkaplah fakta bahwa Pete sengaja agar tertangkap agar ia masuk dan memberitahukan posisinya pada kawannya. Ternyata benar apa yang dikatakan Mad Dog dosen tadi, bahwa mereka kini sudah di puncak evolusi dan bukan manusia lagi. Dengan dibuktikan bahwa Mad Dog sangat amat cerdas, di mana mereka menyusun strategi dan menemukan bunker terakhir di muka bumi. Sungguh mencengangkan, bukan? Kemudian akhirnya mereka sadar bahwa yang mereka hadapi saat ini adalah ras yang selangkah lebih maju dari manusia, dan sesuai hukum alam di mana yang kuat akan berkuasa. Dan dibalah di mana titik puncak di mana Mad Dog berhasil menemukan bunker dan menerobos masuk dan membantai semua manusia yang ada di dalam bunker. Kemudian kita dibawa pada Morgan yang berusaha menyelamatkan istrinya, dan ternyata vaksin yang diberikannya bekerja dan Janet kembali jadi normal, namun memiliki kemampuan seperti Mad Dog, sama halnya Morgan, bukan Wolverine. Namun semua itu sia-sia karena semua manusia di bunker telah habis terbantai oleh Mad Dog, dan kemudian Dr. Gina lari ke dalam lift bersama dengan kolonel, namun kolonel malah menembak rekannya yang mengikuti agar dimakan hidup-hidup. Anda sungguh tidak bermoral ya Anda ya. Kemudian Dr. Gina yang marah segera merebut dan menodongkan pistol ke kolonel dan menembaknya tepat di dada hingga kolonel tewas. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan Morgan dan segera lari lewat saluran udara.
dan tak sengaja membuat gaduh sehingga posisi mereka ketahuan dan Medok mengejarnya. Namun tiba-tiba saluran pun terputus hampir membuat Morgan terjatuh. Tapi karena ia tak mau mendapat bayaran paling sedikit, ia pun selamat. Bagong-bagong. Kemudian mereka bertemu dengan pasien Medok tadi dan ia mengatakan bahwa Morganlah pasien zero mereka. Di mana ternyata darah Morgan bisa mempengaruhi manusia gagal berevolusi dan itu akan menyusahkan bagi para Madok. Dan tak lama pertempuran pun berlangsung. Morgan yang saat itu dibantu sang istri namun tetap kalah karena Medok memanglah kuat. Hingga Morgan memutuskan untuk menusukkan dirinya ke tiang bersama Medok. Namun uniknya, dia masih saja tetap selamat. Sedangkan si Medok harus tersangkut karena tertusuk sangat dalam. Tak lama si Medok direct memanggil pasukannya dengan cepat. Morgan bersama istrinya dan Gina segera bersembunyi. Tetapi Janet yang saat itu tahu kehamilan Gina, ia mengorbankan dirinya agar bayinya selamat. Dan lalu Morgan dan Regina berhasil keluar dari bunker tersebut dan segera pergi dengan motor. Kemudian scene dipertunjukkan sebuah pesan dari Morgan, meski ras manusia tinggal sedikit, kita harus berjuang, kita harus melanjutkan hidup untuk temukan solusi dan beradaptasi. Karena semua dipertaruhkan dunia kita atau apa yang tersisa dari kita, kemanusiaan dan anak-anak kita kelak. Dan film pun tamat. Capek euy.